Nama Bilal bin Rabah tetap abadi dalam ingatan umat muslim sebagai muazzin pertama dalam Islam. Sosoknya istimewa karena menjadi orang yang mengumandangkan azan, bahkan sejak azan disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan Bilal ini terbukti dari namanya yang kini diabadikan sebagai salah satu posisi dalam ibadah salat Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah bersabda dalam hadisnya mengenai istimewanya salah satu sahabatnya ini, Bilal bin Rabah, berikut bunyinya. Iya, orang itu adalah Bilal, pemuka para muazzin, dan tidaklah mengikutinya kecuali para muazzin. Para muazzin adalah orang-orang yang panjang lehernya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Kala Masjid Nabawi di Madinah selesai dibangun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mensyariatkan azan sebelum didirikannya salat. Azan pada masa tersebut dimaksudkan sebagai penanda salat sekaligus pengajak umat muslim untuk salat berjamaah di masjid. Mulanya, setiap hendak melaksanakan salat 5 waktu, kaum muslimin belum mengenal azan. Mereka cukup hanya menggunakan hitungan waktu untuk melaksanakan salat 5 waktu. Setelah semua sahabat Nabi berkumpul untuk salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menunjuk satu orang yang akan mengumandangkan azan, hingga Bilal bin Rabah yang terpilih untuk mengumandangkan azan dengan suara keras hingga terdengar ke seluruh Madinah. Sosok Bilal bin Rabah memang sudah dikenal sebagai sahabat dari kalangan hamba sahaya yang memiliki suara merdu. Untuk itulah Bilal bin Rabah juga menyandang gelar muazzin ar-Rasul. Bilal bin Rabah adalah seorang lelaki bernama lengkap Bilal bin Rabah al-Habashi. Buku tokoh-tokoh besar Islam sepanjang sejarah karya Syekh Muhammad Sa'id Mursi juga menyebutkan beliau beberapa kali dipanggil dengan nama Abu Abdillah. Posturnya tinggi, kurus, dan termasuk dalam kalangan budak berkulit hitam. Ibunya adalah kelompok hamba sahaya milik dari seorang pimpinan Quraisy, Umayyah bin Khalaf. Setelah menjadi budak mereka inilah Bilal kemudian mendengar tentang Islam dan menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikrarkan dirinya masuk Islam. Meski ada beragam versi tentang kisah Bilal masuk Islam, namun pertemuan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Bilal bin Rabah telah membawa angin segar bagi Islam. Bilal juga merupakan satu-satunya as-sabiqunal awwalun yang berasal dari golongan budak kulit hitam. Sebab ketika Bilal masuk Islam, statusnya saat itu masih belum merdeka. Ia masih menjadi budak dari majikannya. Upayanya masuk Islam secara diam-diam yang dilakukannya gagal karena majikan dan orang kafir Mekah mulai menyiksanya setelah mengetahui kabar tersebut. Di antara kalangan as-sabiqun al-awwalun, bahkan Bilal bin Rabah adalah satu-satunya orang yang mendapat siksaan paling berat dari kafir Quraisy. Salah satu yang dilakukan oleh Umayyah bin Khalaf, majikannya, adalah menjemur Bilal di padang pasir yang gersang tanpa sehelai pakaian. Belum lagi ditimpa sebuah batu yang sangat besar di atas dadanya. Mereka menyiksa Bilal dengan tujuan menggoyahkan keimanannya dan berpaling dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, sekeras dan sekejam apapun siksaan mereka tidak mampu menggoyahkan keyakinan Bilal bin Rabah. Ia terus berpegang teguh pada agama Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya Bilal dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an setelah ia membelinya dari Umayyah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Bilal lantas meninggalkan kota Madinah
dan meminta izin pada Abu Bakar untuk berhenti menjadi muadzin Rasul. Para penduduk Madinah yang merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas meminta Bilal kembali untuk mengumandangkan azan. Namun, Bilal menolak dengan mata berkaca-kaca bahwa dirinya tidak sanggup untuk mengumandangkan azan kembali. Seusai Umar bin Khattab menyambangi kediamannya di Syam untuk membujuknya. Akan tetapi, umat muslim di Madinah sedang membutuhkanmu, Bilal. Mereka ingin mendengarkanmu mengumandangkan azan. Mereka rindu suaramu. Mereka rindu lantunan azanmu. Wahai muadzin Rasulullah, kata Umar, seperti yang dikutip dari arsip pemberitaan detik.com. Bagi Bilal, untuk kembali ke Madinah dan mengumandangkan azan merupakan hal yang berat baginya. Berat karena ia merasa tidak mampu menanggung rasa rindu pada Rasulullah setelah kepergian beliau. Namun ternyata dikisahkan Bilal bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya pada suatu malam. Hal ini pula yang membuat Bilal meyakinkan dirinya untuk bersiap bertolak ke Madinah, tepatnya makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana, Bilal bertemu dengan cucu kesayangan Rasulullah, yakni Hasan dan Husain. Hingga kemudian Husain berkata padanya, "Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenang sang kakek." Umar yang berada di tempat yang sama pun turut membujuk Bilal dan menyebutkan bahwa para sahabat yang lain juga merasakan hal yang sama. Bilal pun tersadar dan merasa inilah waktunya untuk menumpahkan rasa kerinduan pada Rasulullah. Suara merdu Bilal kemudian terdengar di seantero Madinah ketika lafaz Allahu Akbar dikumandangkan oleh Bilal. Seluruh Madinah mendadak senyap yang menandakan seluruh aktivitas terhenti. Semua penduduk Madinah terkejut dan merindukan suara yang bertahun-tahun sempat menghilang. Suara ini pula yang mengingatkan mereka pada sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengulang momen kebersamaan mereka dengan beliau. Setelah Bilal mengumandangkan lafaz asyhadu an la ilaha illallah, seluruh warga Madinah berlarian ke arah sumber suara dan berteriak histeris hingga Bilal sampai pada lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Suaranya mulai terdengar parau. Bilal bin Rabah terisak menyebutkan nama orang yang paling dirindukannya. Ia tidak sanggup untuk melanjutkan azan pada lantunan lafaz tersebut. Suasana inilah yang kemudian berhasil membuat seluruh Madinah pecah oleh tangisan rindu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kisah singkat tentang Bilal bin Rabah sebagai pengumandang azan yang pertama kali dalam Islam dan bagaimana kecintaannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang telah kita dengarkan bisa menjadi manfaat, dan atas segala kesalahan kami mengucapkan mohon maaf. Kami akhiri dengan mengucapkan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.